Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'du. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, insya Allah Bicara akan membahas topik-topik yang sedang terjadi di sekitar kita, lingkungan, ataupun mungkin terjadi di diri kita. Dan dengan permasalahan itu, kita akan berusaha untuk mencari solusinya atau tinjauan dari permasalahan itu dari tinjauan syar'inya. Dan tentu karena ini berbicara masalah syar'i, tentu saja kita akan menanyakan masalah tersebut kepada guru kita. Dan alhamdulillah seperti biasa sudah hadir guru kita Ustaz Muhammad Parman Hafizullah Ta'ala di studio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langsung mau nanya nih Ustaz ya. Baik Ustaz, ini kan sebetulnya dahulu pun sudah pernah kejadian Ustaz. Kalau zaman dulu kan ada anak-anak kecil asal ngelihat pesawat terus bilang pesawat minta duit gitu kan Ustaz. Nah sekarang kejadiannya beda lagi, agak lebih termodifikasi. Sekarang ada sebuah permainan istilahnya, minta sesuatu itu kepada langit, mengatakan bahwasanya langit, aku ingin kaya dan berilah uang gitu-gitu Ustaz. Walaupun quote unquote ini sebetulnya cuma bercandaan, tidak ada hal yang serius di sini Ustaz. Nah, yang mau Anda tanyakan Ustaz, ini bermasalah nggak Ustaz? Kita bermain-main dengan hal ini, meminta sesuatu kepada langit, ataupun kalau yang anak-anak tadi kan mungkin belum bisa membedakan Ustaz. Tapi ini kalau permainan yang kedua ini, udah orang-orang dewasa ini Ustaz, di sosial media bermain ini. Ini ada yang perlu dikhawatirkan nggak Ustaz dengan permasalahan ini? Mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan pada kami Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasya TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau yang disampaikan tadi bermain dengan kata-kata ataupun bercanda yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam ini tidak dibolehkan. Yang pertama dalam kasus meminta kepada langit atau meminta kepada makhluk. Nah, sungguh doa atau permintaan itu merupakan bagian dari ibadah. Dan ibadah itu tidak akan diterima, tidak akan sah kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sedari kecil itu mengajarkan Abdullah ibn Abbas, ya, kata-kata yang bermakna padat, dan itu berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka minta hanya kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang hamba yang dia meminta kepada langit, yang ini makhluk, yang ini makhluk, tentunya permintaan-permintaan seperti ini mustahil untuk dikabulkan. Ya, bagaimana mungkin makhluk itu bisa mengabulkan permintaan makhluk yang lain? Yang bisa mengabulkan itu adalah Al-Khaliq, pencipta kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah diminta, itu enggak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, sekiranya manusia dan jin berkumpul di atas suatu bukit, lalu mereka meminta dengan permintaan yang banyak, dan semua permintaan itu dikabulkan oleh Allah, ini hanya bagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Maka lihatlah jarum itu pada saat diangkat, apakah banyak air yang menempel? Tentunya tidak. Nah, ini gambaran ketika semua permintaan manusia, jin, dari yang pertama sampai yang terakhir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang hamba, seorang makhluk meminta kepada makhluk pada sesuatu yang makhluk itu tidak mampu mengadakannya, ini jatuh kepada kesyirikan. Ini jatuh kepada kesyirikan. Ketika dia bersandar, ketika dia meminta kepada sesuatu yang dia tidak bisa memberikan, dia tahu dia tidak bisa memberikannya,
dia tahu dia tidak bisa memberikan manfaatnya, apa yang diinginkan itu nggak akan dikabulkan oleh makhluk tersebut. Nah, ini merupakan ya sesuatu yang dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala ini kesyirikan, dan Allah benar-benar tidak akan pernah redha bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ampuni dosa syirik. Tapi Allah masih mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya kalau dia meninggal, pada saat dia meninggal dunia belum bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, ini enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang melakukan maksiat yang lain di bawah kesyirikan, kalau dia meninggal dunia kemudian pada saat itu dia belum bertobat kepada Allah, hada tahta masyiatillah. Orang seperti ini di bawah kehendak Allah. Boleh jadi Allah hukum dia di dalam neraka, dan boleh jadi Allah ampunkan dia. Nah, kalau ternyata ini dijadikan candaan, main-main yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, ini namanya memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat yang berkaitan dengan ini. Ya, suatu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW, di mana ya seorang munafik ini mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olokkan, ya tidak ada utur bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi kalau yang seperti ini dijadikan candaan, ledekan yang berkaitan dengan syariat, nah ini bisa menjerumuskan seseorang dari kekufuran, karena dia mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin langit bisa memberikan permintaan kita kecuali yang berada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya, yang kita meminta kepada Allah, pemilik langit bukan langitnya. Kalau yang kita minta ya Rabbus sama, ya Rabb-nya langit, ya pemilik langit itu yaitu Allah Subhanahu wa taala, inilah tauhid. Tapi kalau dia meminta kepada langit, ini kesyirikan. Dan kalau ini dijadikan bentuk candaan, ini bahagian dari memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan dia ketika memperolok-olok agama Allah. Para ulama sepakat ini jatuh di dalam kekufuran. Maka hendaknya dalam bercanda kita harus benar dalam bercanda. Jangan ada kedustaan, apalagi bercanda dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak ada sesuatu yang kita ingin sampaikan, kalau tidak ada sesuatu yang kita ingin ucapkan, dan kalau kita nggak bisa bercanda dengan kejujuran, maka lebih baik diam. Man somata najah. Barang siapa yang diam, dia selamat. Nah, Allah a'lam. Masyaallah, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Dan pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jadi kita sudah paham nih bahwasanya sangat-sangat berisiko sekali permainan yang sedang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari permainan-permainan berbahaya tadi yang bisa menjumuskan kita kepada kekufuran dan perilaku syirik. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.